Baik, silakan Pak Hogan untuk memaparkan materi di hari ini tentang lifestyle medicine for a long healthy life. Silakan Pak Hogan. Ya, selamat malam semuanya. Eh, kita bertemu lagi di webinar pertama tahun 2025, yaitu webinar yang ke-64. Topik kita hari ini adalah Lifestyle Medicine for a Long Healthy Life. Jadi ada sedikit review terkait dengan apa itu lifestyle medicine. Uh, Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat para peserta. Nah, untuk supaya komunikasi lebih baik, saya sementara mati videonya dulu. Nanti kalau sudah tanya jawab, nanti kita buka lagi videonya. Ya, ini sudah terlihat layar pertama. Sudah Pak Hogan, terlihat Sudah ya. ada poster lifestyle medicine dan ada 9 profil nutritionist, medical doctor, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah para eh, pionir untuk lifestyle medicine, eh, terutama adalah T. Colin Campbell, yaitu dia merupakan nutrition scientist yang paling awal pertama-tama mempelajari kaitan antara nutrisi dengan kesehatan, ya. Di mana dia melakukan penelitian China Study itu bersama antara universitas yang di Amerika, terus kemudian dengan universitas dan juga yang atau institusi kesehatan yang ada di China. Sehingga setelah dilakukan penelitian dengan jumlah uh, peserta yang banyak sekali, ya, di kota dan juga terutama yang di daerah pedesaan, uh, ternyata hasilnya sangat menakjubkan. Karena apa? Masyarakat yang di pedesaan itu relatif uh, tidak mengalami problem penyakit kronis yang umum dihadapi oleh masyarakat modern dan juga masyarakat di perkotaan. Sebabnya apa? Sebabnya karena masyarakat di pedesaan di China waktu itu pola makannya berbasis whole food plant based. Salah satunya karena kemiskinan yang waktu itu masih melanda di China, yaitu sekitar akhir tahun 70-an, itu membuat mereka hanya bisa makan yang berbasis tanaman. Tapi manfaatnya ternyata adalah eh, tubuh mereka sehat, ya. Terus kemudian mereka banyak kegiatan dengan eh, melakukan aktivitas fisik begitu ya. Jadi tanpa diminta mereka sudah berolahraga yang memang menyehatkan untuk kesehatan, ya. Kemudian relatif kehidupan di pedesaan juga bersifat eh, lebih santai, dalam artian tekanan-tekanan stres itu lebih rendah, ya, sehingga dengan beberapa hal utama itu saja, yaitu pola makan yang baik, eh, aktivitas fisik yang teratur, dan juga dengan stres level yang relatif rendah, mereka menjadi sangat sehat. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara em, orang Barat mempelajari kembali kenapa orang yang di Asia dan juga kemudian dilakukan penelitian di misalnya Amerika Latin, terus kemudian di Afrika yang tradisional, rata-rata mereka penyakit yang terkait penyakit eh, kronisnya itu sangat rendah, ya. Jadi Dokter T. Colin Campbell, ya, sering juga dia disebut Dr. T. Colin Campbell, uh, membuat satu istilah baru, yaitu whole food plant based. Jadi dia yang pertama kali menggunakan istilah itu untuk membedakannya dengan vegetarian dan vegan. Nanti kita lihat detail uh, di slide yang uh, di belakang, ya, uh, menjelaskan perbedaan antara whole food plant based
dengan vegetarian dan vegan ya. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu pada tahun 90-an ya sudah melakukan penelitian terkait dengan penyakit jantung koroner. Mereka melakukan penelitian secara terpisah ya, tapi hasilnya sama, yaitu apa? Penyakit jantung koroner itu bisa di reverse dengan menggunakan pola makan dan hidup yang sehat ya. Kalau di Ornis em, ada beberapa hal yang dia lakukan selain pola makan, juga ada exercise, kemudian juga ada meditasi. Tapi kalau Dr. Caldwell Esselstyn, dia tidak menekankan hal yang lain, hanya menekankan ke satu hal saja, yaitu em, pola makan yang sehat. Nanti kita uh, lihat detail di belakangnya ya, di slide yang di belakang. Em, apa komentar Dr. Caldwell Esselstyn terkait dengan bagaimana mereverse penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian Dr. Dr. Dean Ornish juga melanjutkan penelitiannya terkait dengan kanker. Jadi ternyata dengan pola makan dan hidup sehat, ya, dia melakukan penelitian terhadap pasien kanker. Dalam hal ini adalah kanker prostat. Ya, ternyata itu juga bisa di reverse. Ya. Dan Dean Ornish juga sering dianggap sebagai uh, salah satu pencetus paling awal untuk yang namanya lifestyle medicine. Ya. Jadi eh, Dean Ornish dan Caldwell Esselstyn merupakan eh, praktisi yang melakukan research juga. Ya. Dan tahun lalu Dr. Dean Ornish melanjutkan lagi penelitiannya kali ini terkait dengan Alzheimer. Ternyata hasilnya adalah Alzheimer tahapan awal itu juga bisa dibantu di reverse dengan pola makan dan hidup yang sehat. Ya. Nah, Dr. T. Colin Campbell dan Dr. Caldwell Esselstyn ini umurnya sudah 90 tahun. Ya. Jadi tembus angka 9. Ya. Nah, kemudian Dr. Michael Greger salah satu dokter favorit saya karena apa? Dia membuat video yang sangat banyak, lebih dari 2000 video terkait dengan um, nutrisi dan kesehatan ya. Dan dia juga mengarang beberapa buku How Not to Die, How Not to Diet, yang terakhir How Not to Age ya. Di mana kita sudah bahas juga di beberapa webinar sebelum ini ya. Dan banyak video Dr. Michael Greger yang saya pakai sebagai referensi baik untuk pembukaan awal untuk webinar ataupun dibahas di dalam webinar kita. Kemudian Dr. William Lee, ini dia dokter yang istimewa. Dia sudah terlibat dalam pembuatan obat, lebih dari 30 obat yang sudah di-approve oleh FDA, Food and Drug Administration di USA. Ya. Um, Dia awalnya mempelajari mengenai angiogenesis, yaitu terkait dengan pembuluh darah di tubuh manusia. Karena praktis di seluruh tubuh manusia, kecuali rambut dan kuku, ya, itu mengandung pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darah bermasalah, maka banyak pula hal-hal lain atau penyakit-penyakit yang terkait dengan pembuluh darah. Termasuk yang killer number one, yaitu uh, penyakit jantung, ya, penyakit jantung koroner, dan juga killer number two di dunia dan juga di Amerika dan juga di Indonesia, terutama di kota-kota besar, yaitu kanker, ya, di mana kanker merekrut pembuluh darah sehingga mempercepat pertumbuhan kanker, dan salah satu solusi untuk mengatasi kanker adalah dengan mengatasi bagaimana agar supaya jaringan pembuluh darah ke
sel kanker ya atau jaringan kanker itu bisa dibatasi sehingga em, Ini sepi, nggak ada jaringan yang ini. kanker itu bisa kemudian mati dengan sendirinya ya. Kita juga sudah pernah membahas yang terkait dengan Dr. William Lee dan Dr. William Lee kemudian menggunakan pengetahuannya dan keterampilannya dan juga peralatan modern yang dia pakai untuk bagaimana membuat obat. Dia melakukan pengetesan terhadap makanan ya. Ternyata banyak sekali makanan-makanan yang mempunyai eh, manfaat yang serupa dengan obat-obat yang diproduksi secara farmasi. Ya, jadi Dr. William Lee terkenal dengan istilahnya uh, food is medicine, food as medicine, and food and medicine. Ya, karena di dalam salah satu hasil research dia menunjukkan bahwa uh, penyakit kanker itu bisa di treatment dengan menggunakan metode yang terbaru yaitu imunoterapi di mana kebetulan ibunya sendiri juga mengalami kanker yang tahapannya sudah cukup lanjut tapi dengan imunoterapi dan ada sedikit tips and triknya yaitu imunoterapi hanya uh, merespons dengan baik pada orang yang di mikrobiomnya ya atau uh, mikroba terutama di usus itu ada mikroba jenis Akkermansia. Nah, mikroba Akkermansia ini membuat treatment dari imunoterapi itu menjadi efektif ya. Diketahuinya dari mana? Karena awalnya hanya lebih kurang 20% eh, pasien kanker yang mendapatkan treatment imunoterapi itu bisa merespons. Artinya kankernya itu berkurang ya. Karena apa? Karena eh, imun tubuhnya bisa mengenali sel kanker tersebut dan jaringan kanker tersebut sehingga imun tubuhnya sendiri yang melakukan perlawanan dan memusnahkan sel kanker tersebut. Tapi itu perlu bantuan antara lain bakteri Akkermansia dan ada satu jenis bakteri lain lagi yang merupakan bakteri pemakan fiber. Ya, jadi Eh, dengan demikian, maka kita bisa melakukan sinergi antara makanan juga dengan treatment modern. Salah satunya adalah melawan kanker. Ya. Kemudian yang nomor 6, eh, dia adalah registered dietitian. Jadi bukan dokter, tapi pengalamannya juga sangat luas, termasuk juga membantu salah satu masyarakat di Amerika Tengah mengatasi mengenai masalah diabetes mereka ya. Dan eh, Brenda Davis juga mengarang buku yang saya sering pergunakan juga sebagai referensi yaitu um, Becoming Vegan Comprehensive Edition. Jadi dia juga membahas mengenai aneka macam bahan makanan berikut dengan vitamin yang dikandungnya, berikut dengan mineral yang dikandungnya, termasuk juga dengan karbohidrat, protein, dan fat, dan seterusnya. Sehingga menjadi referensi yang sangat baik. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu, um, misalnya kita butuh vitamin K. Nah, makanan apa saja yang tinggi vitamin K? Ya, demikian juga misalnya dengan vitamin C atau misalnya dengan mineral. Kalau kita ingin tahu mineral selenium itu paling banyak di eh, tanaman apa, kita bisa lihat di buku tersebut. Dan saya juga pernah membahas mengenai kualitas protein ya dari nabati dan hewani ya karena eh, Brenda Davis juga mengarang buku mengenai
protein, di mana protein dari nabati itu lengkap dan cukup dan malah lebih superior ketimbang protein dari hewani. Karena apa? Protein dari nabati itu datang bersama dengan antioksidan, dengan antikoagulan, dengan aneka vitamin, mineral, juga dengan aneka fitonutrien yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya. Kemudian eh, nomor 7, Dr. Neil Barnard, ya, ini dia juga eh, sudah melakukan banyak penelitian, ya, termasuk penelitian terkait dengan diabetes, ya. Dia juga aktif di dalam mempromosikan termasuk ke level legislatif terkait dengan pola makan yang sehat, ya. Dan kita juga sudah pernah membahas terkait dengan eh, video dengan Dr. Neil Barnard, ya. Dan nomor 8 dan 9 ini adalah pasangan suami istri di mana fokus mereka adalah mempelajari mengenai Alzheimer. Mereka tinggalnya di Loma Linda. Loma Linda merupakan salah satu dari Blue Zone. Ya. Um, itu juga kita sudah pernah bahas materi yang terkait dengan Alzheimer. Nah, ini 9 orang ini merupakan eh, pionir di lifestyle medicine, tapi ada masih cukup banyak pionir lifestyle medicine yang saya juga ikuti dan mungkin next time kita bisa sedikit membahas mengenai mereka, karya mereka, baik dalam buku maupun dalam bentuk video presentasinya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama dalam minggu pertama kita melakukan webinar di tahun 2025, selamat tahun baru, dan uh, dengan aspirasi yaitu semoga semua happy, bahagia, dan mendapatkan long and healthy life. Ya. Karena apa? Karena selain long life, kita juga perlu healthy life. Karena kalau tidak, maka bisa aja kehidupan kita cukup panjang, tapi lebih kurang 5, 10, 15 tahun terakhir sebelum kematian kita, kesehatan kita itu sangat buruk, ya. Sehingga mungkin kita hanya bisa duduk di kursi roda atau tidur di ranjang, tapi tidak ada kualitas kehidupan, ya. Termasuk juga misalnya kalau kena kena stroke, ya, atau misalnya eh, orang kena mind attack, yaitu apa? Alzheimer, ya. Orangnya masih sehat tapi mentalnya sudah tidak sehat. Karena apa? Personality-nya sudah hilang. Bahkan eh, dia bisa lupa sama eh, istri, suami, anak, ya. Jadi sangat menyedihkan, ya. Bahkan orang Amerika pada saat disurvei, ya, mereka lebih takut mengalami Alzheimer ketimbang mereka mendapatkan risiko kanker, ya. Padahal kanker itu sudah sangat menyakitkan, ya, dan biayanya sangat besar, ya. Tapi ternyata orang Amerika setelah disurvei dia lebih takut kalau dia hilang um, memorinya, kemudian hilang personalitinya, dan hidup menjadi tidak berarti. Ya. Nah, dengan lifestyle medicine, kita bisa mendapatkan long and healthy life. Ya. Nah, ini adalah grafik baru yang terkait dengan lifestyle medicine, ya, supaya tidak bosan juga, ya, dengan grafik yang lama. Uh, Kalau yang sudah biasa ikut webinar Sumazen, mungkin sudah hafal apa itu 6 aspek dari lifestyle medicine, yaitu nutrisi, ya, di mana dengan nutrisi itu sangat berperan dalam kesehatan kita, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, ya, termasuk juga
bisa membantu mencegah Alzheimer. Ya. Alzheimer sendiri sama seperti penyakit jantung itu berprosesnya puluhan tahun. Jadi saat paling baik untuk kita melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap aneka penyakit kronis, ya, baik yang belum terkena maupun yang kalau sudah terkena dibantu untuk supaya tidak progres lebih lanjut, ya. Itu salah satu aspek utamanya adalah dengan nutrition, di mana dengan nutrition yang dimaksud adalah dengan whole food plant based, ya. Kemudian juga aktivitas fisik yaitu olahraga rutin yang paling baik adalah moderat, ya, tapi harus teratur, ya. Terus kemudian stress management, ya. Kenapa? Dengan kita melakukan stress management dan menjaga agar supaya stres kita tidak tinggi, maka itu juga berperan dalam menjaga kesehatan kita. Ya. Dan di dalam gambar di sini gambar orang meditasi begitu ya. Karena apa? Memang meditasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa menurunkan stress level, ya. Bahkan untuk rumah sakit di Amerika, ya, cukup banyak yang sudah eh, menambahkan meditasi itu sebagai salah satu treatment pendamping untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan pikiran, ya, di mana salah satunya adalah kanker, ya, karena biasanya orang yang terkena kanker selain terkait dengan masalah pola makan, kurang gerak, terus aspek lingkungan, juga urusan yang terkait dengan masalah stres, ya, dan juga yang terkait dengan masalah luka batin itu eh, mempunyai kontribusi yang cukup besar, ya, sehingga dengan meditasi paling tidak hal-hal yang terkait dengan luka batin, terus hal-hal yang uh, dari sisi kehidupan itu stressful itu bisa diminimalisir, ya. Syukur-syukur kalau bisa dihilangkan sama sekali. Itu jadi tiga besarnya. Kemudian yang penting juga adalah tidur cukup berkualitas, ya, karena itu ternyata membantu juga. Kemudian uh, hindari ya bahan-bahan yang toksik untuk tubuh. Dua besarnya itu adalah um, tembakau dan juga alkohol. Karena tembakau dan alkohol itu adalah dua toksik utama, ya. Terus kemudian yang lain lagi toksik yang banyak tersebar di lingkungan, termasuk juga di laut seperti merkuri, kemudian PCB, dioksin, DDT dan seterusnya. Sebisa mungkin kalau bisa kita hindari, ya. Termasuk juga sekarang karena manusia menggunakan plastik sudah cukup lama. Sekarang ini kembali lagi plastik itu kembali ke tubuh kita melalui apa? Melalui makanan kita, ya, termasuk seafood, ya. Nah, jadi kalau kita uh, ambil ikan, ya, kemudian kita bedah, kita lihat di bawah mikroskop, itu seringkali sudah ada mikroplastik di dalamnya. Bahkan ada penelitian 88% dari air minum kemasan itu juga mengandung mikroplastik. Bahkan juga mikroplastik sudah masuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan yang bagaimana? Ya, yang umumnya tumbuhan yang mendapatkan pupuk dari kotoran hewan, di mana uh, hewannya tersebut umumnya hewan ternak, uh, makanannya itu juga relatif banyak terkontaminasi dengan uh, antara lain mikroplastik, kemudian juga terkait dengan pestisida dan seterusnya. Dan yang keenam, social connection atau social support, di mana manusia adalah uh,
individu yang relatif perlu berinteraksi secara sosial untuk supaya dia itu sehat, ya. Jadi dengan kita mempunyai teman, terutama teman untuk kegiatan-kegiatan sehat, dan kita mempunyai komunitas sehat, salah satunya adalah uh, Sumazen, ya, di mana kita bisa mendapatkan awareness, kita bisa mendapatkan education, kita diingatkan untuk hal-hal yang positif untuk kesehatan, itu juga secara keseluruhan membantu, ya. Nah, infografik itu saya ambil dari eh, satu eh, entitas yang mereka menyebutkan diri sebagai Cardiometabolic Health Congress. Ya, Ah, ini di layar homepage-nya mereka menyampaikan bahwa chronic disease, ya, itu terkait dengan 70 sampai 80% dari semua biaya kesehatan, ya. Karena apa? Ya memang rata-rata masalah kesehatan orang kota modern itu adalah eh, penyakit kronis. Demikian juga nanti kita lihat di dalam data statistik itu terkait dengan kematian juga rata-rata di atas 70% kematian itu disebabkan oleh non-communicable disease atau chronic disease, ya. Terus di institusi ini juga sudah mengakui bahwa banyak dokter dan profesional dalam bidang kesehatan itu tidak mendapatkan pendidikan, ya, atau kalau dapat pendidikannya sangat sedikit sekali terkait dengan nutrisi, exercise, terus rest and sleep, ya, dan social connectivity yang merupakan pilar-pilar utama dari lifestyle medicine, ya. Sehingga uh, di sini mereka menyediakan juga fasilitas untuk para dokter ataupun para health professional lainnya seperti perawat, nutrisi dan lain sebagainya untuk mendapatkan pendidikan tambahan di dalam bidang lifestyle medicine, ya, sehingga bisa mencegah, ya, kemudian menghentikan dan bahkan mereverse chronic disease, ya. Tapi ini bukan berdasarkan opini, tapi berdasarkan scientific dan evidence based, ya. Di mana uh, Dr. Michael Greger lewat bukunya, ya, buku How Not to Die, referensi untuk penelitiannya ada 2000, kemudian How Not to Diet naik lagi referensi uh, yang digunakan lebih dari 5.000, dan buku dia yang terakhir How Not to Age itu referensi yang digunakan ada 13.000, ya. Jadi luar biasa sekali banyak. Karena apa? Eh, Belakangan Dr. Michael Greger juga sudah mempunyai tim lebih kurang 20 orang volunteer yang membantu dia untuk men-scan, ya, praktis semua jurnal terkait dengan nutrisi asal berbahasa Inggris, ya. Itu di-scan oleh mereka, kemudian kalau ada temuan yang menarik dan lain sebagainya dia jadikan eh, video dan juga dia jadikan buku, ya. Nah, karena apa? Karena dengan pendekatan lifestyle medicine, maka kita bisa mengatasi root cause-nya, underlying cause dari chronic disease, ya. Di mana umumnya kalau eh, conventional medicine, ya, atau pharmaceutical medicine fokusnya adalah dengan menggunakan obat-obatan, obat-obat farmasi dan prosedur, dan juga ya dengan suntikan, ya. Tapi dengan conventional uh, medicine seringkali hanya simptom yang termanage, ya, tapi akar permasalahannya tidak teratasi. Padahal yang namanya penyakit kronis
rata-rata itu mempunyai akar permasalahan di 6 pilar lifestyle medicine yang saya sebutkan ya. Minimal 4 pilar utamanya itu sangat terkait dengan munculnya penyakit-penyakit kronis. Ya. Nah, ini kita kembali ke gambar yang biasa kita gunakan. Tapi yang saya ingin review di sini adalah terkait dengan eh, 6 aspek ini itu membentuk rantai, ya, di mana kesehatan kita bergantung pada rantai tersebut. Ya. Kalau misalnya ada salah satu rantai yang lemah, maka kesehatan kita bisa rusak atau terganggu karena mata rantai yang lemah tersebut. Ya. Jadi kita tidak bisa eh, mempunyai suatu pandangan yang sifatnya eh, sangat simplistik. Misalnya, saya sudah olahraga dengan baik. Oleh karena itu, harusnya saya akan sehat. Ya. Karena apa? Ternyata banyak orang yang berolahraga tetap mempunyai aneka macam penyakit. Ya. Jadi kalau misalnya orang setelah berolahraga, kemudian nextnya dia mau makan enak. Karena apa? Dia merasa sudah eh, melakukan hal baik untuk kesehatan dirinya, tapi setelah itu dia mau reward dirinya sendiri dengan makan enak yang sebetulnya tidak sehat. Ya, dalam hal ini makan yang banyak lemak, banyak SOS, sugar, oil, salt, ya, dan juga banyak produk hewani. Karena di produk hewani ternyata um, banyak excess baggage, ya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa berkontribusi terhadap aneka macam penyakit kronis yang banyak orang tidak pahami, tidak sadari, sehingga uh, dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, ya dia kira itu hal yang baik saja untuk dilakukan, ya. Karena apa? Karena ya makan enak kan salah satunya membuat uh, lidah kita enak, dan makan enak merupakan salah satu kenikmatan hidup, begitu ya. Tapi mirip dengan perokok, ya, yang merasakan merokok itu sebagai salah satu kenikmatan hidup, tapi kadang-kadang disadari atau tidak disadari itu juga merupakan salah satu sumber penyakit kronis, ya. Bahkan kalau untuk orang yang kecanduan, seringkali bahkan dia rela untuk hidupnya berakhir lebih cepat, ya, atau dia terkena penyakit yang diakibatkan oleh merokok, ya. Dia memilih merokok daripada bisa hidup yang lebih sehat dan yang lebih panjang. Ya. Demikian kuat pengaruhnya kecanduan rokok tersebut. Dalam hal ini terkait dengan makanan lebih kurangnya sama. Nanti kita lihat grafik uh, dietary trap, ya, yang dibuat oleh salah satu um, yang mengarang buku, ya, The Pleasure Trap, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam bentuk diagram yang berbeda. Nah, 6 aspek lifestyle medicine ini itu bisa kita anggap sebagai jari-jari daripada roda, ya. Dimana kalau 6 hal tersebut tercover dengan baik, maka relatif roda itu bisa berputar dengan uh, cukup mulus, begitu ya. Nah, karena apa? Misalnya ada beberapa aspek yang uh, hilang atau terganggu, atau jari-jarinya itu lebih pendek, maka roda itu akan berputar secara uh, kurang smooth, ya. Eh, Lebih banyak eh, apa goncangan-goncangan, ya. Tapi kita juga lihat ada area putih. Nah, area putih ini adalah mungkin eh, hal-hal lain yang bisa ikut membantu, ya.
sebagai supporting, misalnya untuk yang eh, melakukan latihan pernapasan, ya, itu secara tidak langsung juga membantu dari sisi aspek yang namanya stress management, itu juga bisa membantu um, menunjang kesehatan kita, ya, dan juga hal-hal lainnya. Tapi dari sisi 6 pilar utamanya ini sudah dikodifikasi oleh American College of Lifestyle Medicine, ya, yang mereka bentuk organisasinya dari sejak tahun 2024, 2004, jadi 21 tahun yang lalu, ya. Nah, dari bahan-bahan yang tadi saya sampaikan, kita juga sudah membuat webinar eh, cukup banyak, mulai dari webinar pertama di 6 Juli 2023 sampai dengan eh, webinar terakhir tahun lalu yang merupakan sebagai summary, ya, itu webinar yang ke-63, dan sekarang ini adalah webinar yang ke-64. Kita review lagi lifestyle medicine. Karena apa? Dengan lifestyle medicine kita bisa mendapatkan manfaat long healthy life, ya. Nggak cuma long life aja, tapi long healthy life, sehingga kualitas hidup kita juga bisa uh, lebih baik, ya. Nah, ini conference Lifestyle Medicine di Amerika tahun 2024 bulan Oktober. Ini merupakan konferensi mereka yang ke-20, sekaligus juga ulang tahun mereka yang ke-20, ya, di mana tujuan mereka adalah melakukan transformasi healthcare. Jadi dari yang fokusnya ke hanya pil, suntikan dan juga prosedur, ya, tapi uh, mereka berusaha untuk mengatasi akar-akar kesalahan dari penyakit-penyakit kronis, ya. Dan kalau dilihat dari umurnya yang sudah 20 tahun, gerakan ini relatif sudah cukup mature, cukup matang, ya. Dan bahkan mereka sudah melakukan planning eh, konferensi tahun 2005, 2006, 2007, ya. Mereka bahkan planning sampai dengan 3 tahun ke depan, ya. Dan yang hadir juga sudah sangat banyak, ya. 3.000 di acara tersebut, ya. Ada dokter, ada perawat, kemudian dietitian, physical therapist, farmasis, health coach, ya, um, dan seterusnya. Dan juga ada continuing medical education. Jadi kalau profesi yang baik itu setelah orang lulus, ya, tiap tahun itu harus mengumpulkan yang namanya continuing professional education, ya, CPE, atau kalau untuk yang namanya uh, di bidang medis continuing medical education, dan seterusnya, agar supaya apa? Agar supaya bisa ikut uh, mengikuti perkembangan dari bidang-bidang mereka, ya. Dan yang namanya konferensi terkait dengan lifestyle medicine itu juga sudah diakui sebagai bagian dari uh, penambahan pengetahuan dari, ya, para profesional tersebut, ya. Nah, ini anak saya, namanya Kenny Darin Kusnadi. Eh, Dia sudah lulus untuk program lifestyle medicine untuk bachelornya, jadi Bachelor of Science in Lifestyle Medicine dari MSU Denver yang di Colorado, dan saat ini mengambil eh, kuliah S2, ya, di John Hopkins University untuk Master of Public Health eh, dengan area konsentrasi di nutrisi. Nah, dia juga ikut conference
American College of Lifestyle Medicine yang di Orlando, Florida, di yang Oktober 2024, ya. Dan juga mendapatkan award, ya, sebagai trainee untuk executive board, ya, karena dia mempresentasikan poster yang terkait dengan lifestyle medicine. Nah, kita balik ke statistik, ya. Ini dari Our World in Data tahun 2019, ya. Ini menggambarkan dengan bagus sekali, termasuk juga yang menjadi concern dari para pionir dan juga aktivis di lifestyle medicine. Karena apa? Karena lebih dari 70% orang, ya, minimal ini yang didapatkan datanya, ya, itu meninggal karena penyakit non communicable disease, yaitu penyakit kronis, di mana bagian utamanya itu adalah terkait dengan penyakit jantung, kardiovaskular, ya, termasuk jantung dan stroke, ya. Terus kemudian berikutnya kanker, terus kemudian masalah penyakit paru-paru, termasuk asma. Terus kemudian masalah berikutnya adalah Alzheimer, Parkinson, dan lain sebagainya, di mana Alzheimer juga ini bertumbuh dengan pesat, ya, dari tahun ke tahun, ya. Kemudian yang terkait dengan penyakit pencernaan dan lain-lain. Nah, diabetes juga termasuk 2,7%. Nah, penyakit infeksi tinggal 14%. Ya, yang lain lagi adalah accident, suicide, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat data tahun 2021, saat itu lagi heboh-hebohnya COVID, ya. Eh, Dalam waktu 1 tahun, ya, walaupun pandemi, itu menyebabkan kematian lebih kurang 8 juta orang. Tapi masih kalah dari kanker dan juga kardiovaskular. Jadi kanker dan kardiovaskular itu eh, kalau di total itu sekitar 29 juta, begitu, ya. Itu lebih kurang hampir 4 kali daripada orang yang meninggal karena masalah COVID. Ya, jadi COVID yang membuat dunia relatif berhenti, kita nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya, itu eh, hanya lebih kurang sekitar seperempat atau sedikit lebih dari seperempat dari kematian yang diakibatkan oleh eh, penyakit kardiovaskular dan kanker di dunia. Di Indonesia juga ini ada data yang tahun 2016, penyakit kardiovaskular nomor satu, nomor dua kanker, diabetes nomor tiga. Ya, itu data tahun 2016. Jadi kita juga sudah relatif sama dengan dunia, karena apa? Ya, pola makan kita juga relatif sudah mendekati pola makan negara-negara maju, yaitu banyak uh, produk hewani, juga banyak proses food, ya. Dulunya kita menganggap bahwa kalau banyak konsumsi produk hewani, tanda berarti kita sudah masuk menjadi negara maju, ya, karena umumnya negara yang miskin itu konsumsi produk hewaninya itu lebih rendah. Nah, tapi ternyata itu adalah salah persepsi, ya. Kita mengikuti pola makan dari negara maju, ya, em, sama seperti yang Dr. Dean Ornish katakan, ya, kalau orang mengikuti pola makan dari eh, Amerika misalnya, ya orang juga akan mengikuti eh, cara sakitnya orang Amerika dan juga akan mengikuti cara matinya orang Amerika yang rata-rata karena penyakit jantung, kanker, dan banyak aneka penyakit kronis lainnya. Nah, ini tahun 2016 juga dilakukan penelitian, ya, yang sudah dipublikasi di JAMA. JAMA itu adalah Journal of American Medical Association, salah satu jurnal yang sangat prestisius di dunia.
dan juga di Amerika. Nah, risk factor dari dua penyebab utama, ya, yaitu penyebab kematian, death, ya, dan penyebab disability, ya, jadi kecacatan, ya. Di mana faktor nomor satunya itu adalah dietary risk. Jadi pola makan yang salah, pola makan yang kurang sehat, itu justru adalah sebagai penyebab utama kematian, ya. Dan sudah menggeser biasanya tembakau itu di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi peringkat yang paling atas, tapi yang per tahun 2016 yang namanya dietary risk itu sudah menggeser uh, tembakau di nomor kedua. Dan kalau kita lihat di empat faktor risiko lainnya yaitu high blood pressure, high body mass index, jadi terkait dengan overweight dan obesitas, ya. Kemudian high fast plasma glucose ini terkait dengan gula darah yang tinggi, yang ujungnya itu diabetes, ya. High total kolesterol, ya, yang itu terkait dengan terutama penyakit kardiovaskular, ya. Jadi empat problem utama ini yaitu empat high, ya, high blood pressure, high body mass index, high glucose, dan high cholesterol itu adalah menjadi yang disebut sebagai metabolic syndrome yang menjadi akar dari banyak sekali masalah penyakit kronis dan terutama penyakit yang menjadi pembunuh utama di dunia. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi masalah terkait dengan penyakit ginjal. Ya, ternyata penyakit ginjal juga merupakan faktor utama dan biasanya kalau orang yang sudah terkena penyakit ginjal, apalagi kalau ginjalnya sudah rusak, itu harus cuci darah terus, ya, dan biasanya umurnya juga lebih pendek. Nah, kita tahu baru beberapa hari yang lalu pengacara terkenal Alvin Lim baru meninggal dunia dan dia sudah cuci darah waktu itu dokternya memberikan waktu dia hidup ya nggak sampai 2 tahun, ya. Jadi uh, masalah ginjal juga sangat penting, ya, dan ternyata masalah ginjal juga bisa dibantu untuk dicegah, ya, sebagian masih di treatment, ya, untuk yang ginjalnya masih berfungsi lumayan begitu, ya, masih bisa diripes, ya, dengan pola makan dan hidup sehat, ya. Kemudian berikutnya ada alkohol sebagai toksin yang kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak ya kita tinggal menunggu panen masalah saja, baik terkait dengan penyakit kardiovaskular maupun terkait dengan penyakit kanker. Karena salah satu faktor dari penyakit kanker adalah pada penggunaan dari alkohol, ya. Terus kemudian polusi dan terkait dengan olahraga. Ya. Olahraga tetap penting, ya, tapi kalau dibandingkan dengan pola makan dan beberapa hal yang lain, dia dari sisi faktor resikonya itu ada di posisi ya relatif tengah-tengah, ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di eh, masalah disability, ya, ternyata tembakau masih berada pada posisi yang paling tinggi, diikuti oleh berat badan yang berlebih, ya, kemudian pola makan yang kurang sehat, ya, eh, yang mengakibatkan misalnya stroke. Orang kalau stroke lumpuh sebelah. Terus kemudian kalau misalnya orang mengalami diabetes, terus sampai dengan harus diamputasi, ya kalau terjadi amputasi kakinya, maka dia menjadi orang yang cacat, ya, dan seterusnya, ya. Alkohol juga lumayan cukup tinggi. Kemudian uh, empat high yaitu urusannya dengan metabolic syndrome, ya. Olahraga termasuk level yang menengah.
Tapi olahraga tetap harus dilakukan dan merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan yang optimal. Ya, ya, jadi ingat kita jangan hanya memfokuskan ke salah satu, ya, tapi harus fokus ke 6 pilar utama dari lifestyle medicine ini agar supaya kita bisa prevent, treat, dan reverse sebagian yang masih mungkin di reverse ya. Karena kalau kita hanya memfokuskan pada salah satu saja ya dan mengabaikan yang lain, bisa jadi bagian yang diabaikan itu menjadi mata rantai yang terlemah sehingga kesehatan kita itu ambruk bukan oleh mata rantai yang kuat, tapi mata rantai yang lemah yang eh, terabaikan. Ya. Nah, jadi pola makannya bagaimana yang disebut sebagai whole food plant based. Nah, Dr. Michael Greger sudah membuat yang namanya daily dosen yang terdiri dari 10 kategori makanan, satu kategori minuman, dan satu kategori olahraga. Di mana kalau daily dosen ini dilakukan, maka orang bisa mendapatkan kesehatan yang optimal, yaitu bisa mencegah uh, hampir semua penyakit kronis, bisa mentreat sebagian dan mereverse sebagian lebih kecilnya lagi. Ya. Dan ini ada beans, berries, buah-buahan lain, terus kemudian untuk sayur 3 kelompok, cruciferous vegetable, green leafy vegetable, other vegetable, kemudian flaxseed, ini sebetulnya termasuk tergolong nuts and seeds ya. Tapi karena saking istimewanya, ditaruh di dalam satu kategori sendiri. Kemudian nuts and seeds, yaitu kacang-kacang pohon, herbs and spice, ya, yaitu rempah-rempah, dan whole grain, yaitu beras-berasan, tapi tidak termasuk beras putih. Ya, kalau masih mau makan beras juga, makanlah beras coklat, beras merah, beras hitam, atau whole grain yang lain seperti sorghum, uh, buckwheat, quinoa, jali-jali, dan masih banyak jenis lainnya. Dan beans dan whole grain secara keseluruhan bisa sebagai pengganti uh, nasi putih dan juga produk hewani. Karena apa? Di greens dan juga di whole grain, ya, terutama di beans itu sangat tinggi kandungan proteinnya. Ya. Bahkan misalnya seperti kedelai, itu kandungan proteinnya lebih tinggi dari sisi prosentase ya daripada yang ada di telur ya. Padahal telur seringkali dianggap sebagai salah satu sumber protein ya. Telur adalah makanan yang bernutrisi tinggi ya. Dia banyak sekali memang nutrisi-nutrisi yang ada, tapi sekaligus juga ada beberapa masalah yang ada pada telur, yaitu apa? Satu, kolesterolnya tinggi sekali. Ya. Kemudian kedua, saturated fatnya juga tinggi. Dan ketiga, IGF-1-nya juga tinggi. Karena apa? IGF-1 digunakan, diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam hal ini pertumbuhan si anak ayam menjadi ayam yang besar ya. Demikian juga seperti susu. Ya. Susu itu uh, uh, relatif tinggi IGF-1-nya karena apa? Ya memang digunakan untuk pertumbuhan bayi mamalia supaya bisa tumbuh lebih cepat. Nah, IGF-1 yang tinggi kalau berada atau dikonsumsi oleh orang yang dewasa, maka uh, itu memberikan side effect peningkatan resiko pertumbuhan kanker. Karena IGF-1 juga mempromot pertumbuhan kanker. Ya, jadi rata-rata orang yang mengalami kanker itu kalau diukur uh, kandungan IGF-1 di dalam darahnya itu tinggi karena apa? Karena banyak konsumsi ya makanan-makanan yang mengandung IGF-1 yang tinggi. Kita butuh IGF-1 sedikit saja. Untuk apa? Untuk menggantikan jaringan yang rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau kandungan IGF-1 di dalam tubuh kita terlalu tinggi, kan cancer,
sel kanker yang ikut dipromot pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Ya. Minuman paling sehat air putih, kedua sehat telur, kedua sehat teh, ya. Macam-macam teh, teh hijau, teh hitam, dan lain-lain itu semuanya relatif sehat. Dan teh lebih sehat daripada kopi. Karena apa? Karena kopi relatif mengandung lebih tinggi daripada teh. Tidak semua orang eh, cocok untuk minum kopi, ya. Kalau misalnya kalau dia minum kopi, terus detak jantungnya uh, bertambah, naik gitu ya, berbar-bar, itu berarti tidak cocok. Kalau dia minum kopi, tekanan darahnya naik, itu juga tidak cocok. Kalau dia minum kopi, jadi nggak bisa tidur atau insomnia, itu juga nggak cocok. Terus untuk orang yang kolesterolnya tinggi, itu juga uh, sebaiknya tidak minum kopi. Karena apa? Uh, Kopi mengganggu regulasi dari kolesterol di usus, ya. Tadinya kolesterol yang mau dibuang karena ada dua zat di kopi, yaitu eh, kafeindol dan kaveol, itu kolesterol diserap kembali sehingga secara eh, net, secara keseluruhan, kolesterolnya malah jadi eh, bertambah, meningkat, ya. Dan selain itu untuk yang berpola makan tanaman, entah itu vegetarian, vegan, dan whole food plant-based, ya, itu wajib suplemen dengan vitamin B12, ya. Karena apa? Karena manusia modern itu eh, minum airnya itu adalah air kemasan yang sudah steril, ya. Kalau orang zaman dulu minumnya air sumur, air sungai, air danau, air gunung, itu bersentuhan dengan tanah, dan di tanah itu adalah uh, mik- adanya mikroba yang memproduksi B12, ya. Jadi orang bisa dapat secara natural. Terus kemudian karena dia ada di tanah, maka kalau misalnya orang dulu makannya nggak terlalu bersih begitu ya. Eh, Misalnya kalau sekarang sayur dicuci sampai amat sangat bersih gitu. Kalau dulu mungkin masih ada debu-debu sedikit, oke, begitu ya. Nah, dari debu-debu itu juga ada vitamin B12, ya. Itulah sebabnya kenapa hewan yang makan di tanah, seperti misalnya sapi yang makan rumput di tanah, termakan sedikit tanahnya, itu dapat vitamin B12 dari alam, ya. Atau ayam yang makan di tanah, dia kan suka makan juga sebagian tanah, batu-batu kecil dan sebagainya untuk membantu pencernaan dia. Dia juga dapat vitamin B12 dari alam, ya. Tapi kalau untuk ternak yang hidupnya di atas semen, maka dia sendiri harus disuplemen dengan vitamin B12. Bahkan 80% dari vitamin B12 diproduksi untuk ternak, bukan untuk manusia, ya. Karena apa? Ya hewan ternak juga butuh vitamin B12, kalau enggak kesehatan dia akan sangat terganggu, ya. Kemudian vitamin D ini terutama untuk orang yang jarang keluar eh, dan terkena matahari siang, ya, jam 10 sampai jam 12, dan juga orang yang sudah senior, ya. Karena apa? Orang yang sudah senior di atas 50 tahun, maka produksi vitamin D di kulitnya itu lebih kurang tinggal separuh dari orang muda yang umurnya sekitar 20 tahun, ya. Kalau dia sudah mencapai umur 70 tahun, kemampuan produksi vitamin D di kulitnya eh, itu turun lagi menjadi tinggal 25% daripada orang muda. Jadi kalau untuk yang sudah umurnya senior, ya, perlu suplemen vitamin D. Demikian juga untuk vitamin B12, walaupun dia masih makan produk hewani, di mana di sana ada sumber juga vitamin B12-nya, tapi kalau sudah berumur 50 tahun atau lebih, direkomendasikan untuk suplemen vitamin B12. Karena apa? Karena penyerapan vitamin B12 di tubuh kita, terutama di lambung, itu sudah mulai berkurang, ya. Jadi ini adalah tips dari Dr. Michael Greger terkait dengan daily dosanya, ya. Nah, tadi saya sampaikan eh, di depan,
ada perbedaan antara vegan, vegetarian, dan whole food plant based ya. Sekaligus di sini kita bisa melihat semua kategori pola makan ya. Kalau omnivore itu makan semua, jadi processed meat, red meat, poultry. Poultry itu adalah unggas ya, jadi termasuk ayam, bebek, kalkun dan seterusnya. Terus kemudian pesco lacto-ovo vegetarian berarti dia masih konsumsi ikan ya. Kalau lacto-ovo vegetarian konsumsi telur dan susu ya. Lacto itu susu, ovo itu telur ya. Kalau pesco itu ikan ya. Nah, kalau vegan sama sekali tidak konsumsi produk hewani ya, tapi masih ada vegan junk food ya, yaitu proses oil ya, banyak minyak ya, termasuk makanan-makanan yang digoreng. Terus refined carbs ya, jadi apa yang dimaksud dengan refined carb itu termasuk gula ya, aneka tepung dan turunannya termasuk kue basah, kue kering, cookies, biskuit dan lain-lain. Em, karena apa? Karena berpotensi kurang sehat dan bermasalah ya. Sehingga vegan tanpa vegan junk food itu adalah whole food plant based. Nah, whole food plant based ini istilahnya yang pertama kali digunakan oleh uh, T. Colin Campbell PhD ya. Seringkali dia juga dipanggil Dr. T. Colin Campbell ya, yang umurnya sudah di atas 90 tahun ya, yang menurut saya eh, dia merupakan satu kandidat untuk penerima hadiah Nobel. Ya, jadi menurut saya yang namanya gerakan lifestyle medicine ini suatu saat di kemudian hari cepat atau lambat itu akan mendapatkan reward, eh, penghargaan dan pengakuan dalam bentuk hadiah Nobel. Dan saya berharap selama T. Colin Campbell masih hidup dia bisa menjadi uh, penerimanya karena kontribusi dia sekian puluh tahun terkait dengan nutrisi itu amat sangat luar biasa ya. Nah, ini kalau kita pakai lampu lalu lintas ya, jadi hijau, kuning, merah ya. Kalau untuk whole food plant based kita boleh makan relatif secara umum eh, tanpa perlu kita ukur-ukur dan kendalikan. Karena apa? Yang mengendalikan adalah ukuran lambung kita. Ya, jadi kita pun nggak bisa makan terlalu banyak yang namanya whole food plant based yang rata-rata bernutrisi tinggi dan secara umum berkalori lebih rendah. Ya. Nah, kalau untuk SOS, sugar oil salt, untuk yang belum ada penyakit, ya dibatasi jangan terlalu banyak. Kalau yang sudah ada penyakit, misalnya diabetes atau jantung dan sebagainya, ini juga perlu diminimalkan lebih lanjut mendekati nol ya. Jadi artinya eh, lebih sedikit lebih baik ya. Nah, ini sugar oil salt ini merupakan salah satu dari ciri pola makan kuliner dan pola makan proses food ya. Proses food juga banyak sugar oil salt karena apa? Itu meningkatkan cita rasa makanan ya. Uh, plus yang namanya proses food plus MSG ya. Itu membuat makanan jadi lebih enak. Boleh dibilang kalau kita lihat ingredient ya dari yang namanya proses food hampir semuanya itu ada MSG-nya sekarang. Karena apa? Dengan ditambahkan MSG itu membentuk satu rasa yang namanya umami. Ya. Umami merupakan satu dari 5 rasa yang bisa dirasakan oleh lidah. Ya. Jadi makanan kurang enak ditambahin MSG rasanya akan terangkat. Ya. Oleh karena itu dipakai oleh industri makanan untuk ya ditambahkan MSG ya. Kemudian lebih kurang 80% dari proses food juga ada tambahan gula ya. Karena gula itu memang enak dan juga bersifat ediktif ya. Em, Demikian juga garam. Garam memperkaya rasa-rasa dari eh, makanan yang lain ya. Jadi SOS enak untuk lidah tapi bermasalah untuk kesehatan terutama kalau jumlahnya
banyak. Ya. Dan kemudian lampu merah yang lain adalah MDAF, Meat Dairy Egg Fish, ya. Dan proses food. Ya. Ini kalau kita lihat secara ringkas dan simple. Nah, sehingga dengan daily dosenya Dr. Michael Greger, ini ada 15 penyebab kematian, dalam hal ini penyebab kematian di Amerika, ya, em, yang praktis hampir semuanya bisa dicegah, ya, kecuali accident, ya. Tapi yang namanya penyakit kronis praktis semuanya bisa dicegah, ya. Terus kemudian sebagian yang warna biru itu bisa di-treat, artinya penyakitnya diusahakan untuk progresnya di stop atau diperlambat, ya. Dan 5 yang beruntung di sini penyakit yang bisa dibantu reverse, ya, yang bisa dibantu dikendalikan ke posisi eh, sebelum penyakit atau penyakitnya hanya ringan saja, ya, yaitu penyakit jantung koroner, kanker tahapan awal, emfisema salah satu penyakit paru-paru, diabetes, dan juga darah tinggi, ya. Dan ini buku How Not to Die dibuat akhir tahun 2015, jadi lebih kurang 10 tahun yang lalu, ya. Dan sejak saat itu ada beberapa tambahan lagi yang bisa di reverse, yaitu autoimun dan juga penyakit Alzheimer tahapan awal, ya. Jadi bisa dibantu di reverse, itu adalah bagian dari tambahan penyakit-penyakit yang bisa dibantu di reverse, ya. Untuk Alzheimer disease yang melakukan penelitian adalah Dr. Dean Ornish, ya, yang tadi saya taruh di nomor 2. Ya. Nah, ini Dr. T. Colin Campbell, ini di dalam salah satu presentasi dia di The Real Truth About Health Conference, ya, tahun 2020, 5 tahun yang lalu, ya. Em, Intinya juga sama, ya. Jadi penyakit-penyakit kronis, ya, itu bisa di-prevent, disuspend, dan atau disembuhkan, ya, atau di-reverse, ya. Termasuk juga penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, ya, dan juga penyakit Alzheimer. Ya. Tadi kita lihat di faktor risiko body mass index, ya, itu kalau di atas normal, maka itu menjadi salah satu faktor risiko untuk dua hal, yaitu apa? Untuk kematian maupun untuk kecacatan, ya. Dan kita lihat di sini dengan semakin berkurangnya produk hewani yang kita konsumsi, maka berat badan itu masuk menuju normal, ya. Kalau untuk orang non Asia, ya, yang namanya normal itu adalah 18,5 sampai 25, ya. Jadi kalau kita lihat di sini satu-satunya yang masuk normal adalah yang vegan, ya, yang tidak konsumsi produk hewani sama sekali. Demikian juga kalau kita lihat untuk yang namanya diabetes, itu resikonya juga menurun bertingkat dengan semakin sedikit produk hewani yang dikonsumsi. Oh ya, tambahan sedikit untuk body mass index. Kalau untuk orang Asia, body mass index yang normal itu adalah 18,5 sampai 23, ya. Eh, Kenapa untuk orang Asia lebih ketat? Karena untuk orang Asia yang BMI-nya lebih dari 23, itu resiko penyakit kronisnya itu meningkat dengan relatif cukup signifikan, sama seperti orang non-Asia yang BMI-nya itu 25 ke atas. Oleh karena itu dari WHO melakukan eh, apa perbedaan, ya, antara BMI normal orang Asia dan juga BMI eh, orang non Asia, di mana BMI orang Asia itu lebih ketat, ya. BMI kalau ada yang mau menghitung gampang, rumusnya adalah berat badan kita dalam kilo dibagi dengan tinggi kita dalam meter, ya, kuadrat. Ya. Jadi
Misalnya berat badannya 60, tingginya 170 senti atau 1,7 meter, maka untuk menghitung BMI itu adalah berat badan dibagi dengan 1,7 dibagi lagi dengan 1,7 ya. Atau kalau misalnya malas ngitung pakai kalkulator, bisa cari aja di Google BMI calculator, bisa dimasukkan sendiri, masukin kilonya, masukin tingginya, dan akan keluar hitungan BMI-nya. Nah, ini selain dilihat dari sisi BMI dan dari sisi diabetes, ya, di mana secara bertingkat faktor risikonya itu oh, berkurang. Ya. Jadi untuk yang diabetes, kalau yang non-vegetarian dipakai sebagai referensi, maka yang semi-vegetarian itu mendapatkan penurunan risiko 28% ya, untuk diabetes. Ini dari sisi populasi ya. Kemudian yang pesco vegetarian, kalau semi vegetarian masih makan produk hewani yang lain, tapi jumlahnya lebih jarang ya dibanding dengan non vegetarian ya. Pesco vegetarian hanya makan yang bernyawa dalam bentuk hasil laut ya, jadi ikan dan hasil laut. Itu faktor diabetesnya berkurang tinggal separuh ya, risiko diabetesnya turun tinggal separuh. Kemudian yang lakto ovo turun lagi, tinggal turun 61%. Ya. Nah, yang vegan resikonya turun 78%. Bagaimana dengan hipertensi? Sama juga, turun secara bertingkat. Ya. Dari yang pola makannya berbasis produk hewani, kemudian jarang-jarang makan produk hewani, hanya makan ikan, lakto ovo, dan juga vegan turun signifikan ya. Penurunannya sampai 75% resiko. Ya, jadi kita tahu BMI, diabetes, hypertension merupakan salah satu faktor resiko yang merupakan metabolic syndrome ya, terkait dengan urusan metabolic syndrome, yang metabolic syndrome sendiri menjadi salah satu faktor pencetus aneka macam penyakit kronis lainnya. Nah, terkait dengan penyakit jantung, stroke, atau gangrene dan juga aneurism, ya, itu ternyata dimulai dari sejak umur di atas 10 tahun. Ya, dari umur belasan tahun sudah ada perlemakan awal. Ya, untuk orang yang pola makannya seperti orang kota, banyak junk food, banyak produk hewani, kemudian 20-30 tahun makin banyak plaknya, makin tebal plaknya, dan mulai umur 40 sudah mulai adanya calcification. Calcification itu adalah uh, proses di mana di pembuluh darah tersebut mengalami aterosklerosis untuk waktu yang lama ya. Jadi kalau sudah ada kalsifikasi berarti itu sudah jejak puluhan tahun dari eh, penyakit ater eh, perkembangan penyempitan pembuluh darah yang sudah berjalan puluhan tahun ya. Dan umumnya sudah ada yang namanya eh, masalah yang dalam bentuk klinisnya sudah muncul, yaitu misalnya salah satunya adalah kalau untuk orang yang ada penyakit jantung koroner ya, beraktivitas sedikit lebih, dia akan mudah terengah-engah, gampang capek. Ya, misalnya naik tangga, orang biasa naik tangga 3 lantai, 4 lantai, eh, walaupun tetap napasnya itu bertambah, tapi nggak sampai dia harus berhenti gitu ya. Karena apa? Karena kecapean. Nah, itu adalah tanda-tanda dari penyempitan yang sudah mungkin mencapai 60-70%. Jadi udah sampai dalam bentuk clinical horizon. Jadi gejalanya sudah muncul. Ya. Terus kemudian biasanya 10 tahun, 20 tahun kemudian ya penyakitnya menjadi heart attack, stroke, dan seterusnya. Ya. Kalau dia pola makannya lebih buruk ya bisa lebih cepat.
ya. Ini adalah lebih kurang rata-ratanya. Nah, dengan pola makan sehat, ini salah satunya adalah diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Caldwell Esselstyn yang dia taruh di dalam bukunya adalah bagaimana mencegah yang namanya penyakit jantung koroner. Ya. Jadi dalam waktu 36 bulan, ya, penyempitan yang hampir 100% itu bisa pulih kembali dengan tanpa prosedur, ya, dan minimal obat. Ya. Dokter Caldwell Esselstyn kalau misalnya sampai menggunakan obat, paling obat statin dosis rendah, tapi yang utamanya adalah pola makan. Ya. Dan dalam waktu 32 bulan atau lebih kurang hampir 3 tahun, eh, bisa tersolusikan. Ya. Ada juga yang waktunya butuh waktu lebih lama, yaitu 5 tahun, tapi memberikan hasil yang serupa. Ya. Bahkan dalam waktu 3 minggu saja, itu sudah memberikan manfaat yang sudah terlihat. Ya. Ini melihat aliran darah di dalam pembuluh darah, ya, dengan teknik uh, alat yang canggih itu ternyata bisa diukur, ya. Jadi dalam waktu 3 bulan saja sudah memberikan manfaat yang terasa dan terlihat. Nah, ini komentar dari Dr. Caldwell Esselstyn. Yang namanya heart disease, ya, terutama penyakit jantung koroner, itu adalah foodborne illness, penyakit karena makanan. Ya. Jadi apa saja makanan yang perlu dihindari? Semua minyak. Ini untuk orang yang sudah ada penyakit jantung, ya, atau ada masalah stroke, sebaiknya mengeliminasi eh, minyak tambahan dalam makanannya, ya. Jadi itu termasuk olive oil, ya, salah satu minyak yang paling sehat. Karena apa? Karena masih ada residu nutrien yang cukup banyak di olive oil, ya. Dan minyak-minyak yang lain, walaupun berasal dari tanaman, tapi kalau sudah dalam bentuk oil berarti sudah heavily processed dan itu bermasalah. Kemudian juga susu dan turunannya, ya, termasuk butter, yaitu mentega, es krim, keju, yogurt, dan lain sebagainya, termasuk segala sesuatu yang ada induknya dan ada mukanya. Ya, berarti termasuk segala macam daging, termasuk ikan dan juga ayam. Ya. Jadi makanannya seperti ini yang perlu dihindarkan untuk orang yang mau mereverse penyakit jantungnya, ya, penyakit jantung koroner. Jadi eh, karena apa? Ya, karena makanan inilah yang menjadi sumber masalah penyakit jantung dari, ya, orang yang berpenyakit jantung koroner. Ya. Jadi kalau mau menghindarkan atau mau mereverse, ya kita harus lupakan makanan-makanan tersebut. Ya. Dan ini dari Dr. Michael Greger, sampai sejauh ini hanya satu-satunya pola makan yang terbukti secara klinis medis bisa mereverse penyakit jantung koroner, ya, di kebanyakan dari pasien. Ya. Jadi diet yang berpusat di whole food plant based, ya. Sebisa mungkin diminimalkan yang lain-lain. Nah, ini terkait dengan kanker, ya, karena kanker adalah penyebab kematian nomor 2, ya. Jadi kita lihat di sini tembakau, ya, itu urusannya dengan kanker itu tinggi, ya. Alkohol juga tinggi. Jadi kalau alkohol dan tembakau digabung jadi satu, faktor resikonya terhadap kanker itu menjadi sepertiga. Tapi ternyata di antara semua hal ini yang paling tinggi adalah pola makan, ya, di mana 30-35% itu disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat. Nah, pola makan yang kurang sehat itu apa? Ya, banyak konsumsi produk hewani, terutama processed meat, ya, salami, sosis, hotdog, bacon,
yaitu mungkin chicken nugget dan lain sebagainya, itu termasuk processed meat. Itu masuk kelompok karsinogen kelas 1. Ya. Ini dari IARC, badan di bawah WHO. Ya. Nah, eh, kadang-kadang orang suka menyalahkan gen untuk yang kanker. Padahal faktor gen hanya sangat kecil, antara 5 sampai 10% saja. Tapi 90 sampai 95% adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan nomor satu adalah diet, ya, kemudian tembakau, yang lain lagi adalah infeksi, ya, kemudian obesitas. Lagi-lagi obesitas menjadi salah satu faktor pemicu penyakit kronis, ya, juga ya barang-barang toksik, ya, yaitu tobacco dan alkohol. Makanya di lifestyle medicine menghindari barang-barang yang bersifat toksik juga merupakan salah satu pilar dari lifestyle medicine. Ya. Nah, ini kita sempat bahas di webinar yang sebelumnya. Ini dikumpulkan dari dua sumber, ya, yaitu dari Dr. William Lee dan juga dari Dr. Michael Greger, ya, di mana ternyata ya praktis hampir semua uh, makanan yang berbasis tanaman itu mengandung zat pelawan kanker, ya, um, di mana kalau untuk kelompok sayuran, ya, kelompok bawang-bawangan dan kelompok cruciferous yaitu brokoli dan kawan-kawan itu adalah dua jagoan utama dari kelompok sayuran. Dari kelompok buah-buahan juga ada cranberry, lemon, apple itu juga bermanfaat atau punya zat pelawan kanker. Termasuk juga untuk kelompok jeruk, ya, itu di kulit jeruknya itu mengandung zat pelawan kanker yang lebih tinggi daripada di buah jeruknya. Demikian juga untuk apelnya itu mengandung zat pelawan kanker yang lebih tinggi daripada yang ada di daging apelnya. Jadi untuk kelompok jeruk yang bisa dimakan langsung, ya, terutama ini jeruk-jeruk kecil ya seperti kumquat, ya, eh, jeruk yang kecil atau misalnya seperti jeruk limau atau jeruk nipis, ya, eh, dipotong halus-halus itu bisa dicampurkan di dalam misalnya sop dan lain sebagainya untuk menambah zat pelawan kanker yang kita konsumsi, ya. Demikian juga apel, ya, jadi jangan dibuang kulitnya tapi dikonsumsi bersama dengan kulitnya. Paling kulit apel itu kita bersihkan secara uh, baik begitu ya untuk meminimalkan residu pestisida dan lain sebagainya. Dan kalau bisa ya kita konsumsi uh, yang organik, ya, karena kalau yang organik itu tidak menggunakan pestisida ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Ya. Dan kemudian jamur. Praktis semua jamur itu mengandung zat pelawan kankernya, termasuk jamur yang biasa-biasa ya, white button mushroom itu justru kandungan zat pelawan kankernya itu relatif cukup tinggi di antara jamur-jamur yang eh, tersedia yang umumnya dikonsumsi. Beans juga mempunyai zat pelawan kankernya sendiri, termasuk soybean, black bean, kidney bean, dan yang lain-lain, ya. Yang ditulis di sini itu adalah yang efeknya lebih tinggi daripada yang lain-lain. Tapi bukan berarti yang lain tidak ada, hanya dari sisi kandungannya sedikit lebih rendah. Ya. Kemudian nuts. Jagoan nuts untuk melawan kanker itu ada di walnut, pecan, peanut yaitu kacang biasa, ya, kacang tanah, dan juga almond. Ya. Dan sebaiknya tidak di roasted, ya, dan tidak digoreng, tidak dipanggang. Karena apa? Nuts yang dipanggang sama juga uh, beans yang dimasak dengan suhu tinggi, dalam hal ini di atas 120 derajat, itu menghasilkan satu zat karsinogen yaitu akrilamid. Ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi French fries, ya, itu kita konsumsi kentang, kentangnya oke, minyak, minyaknya kurang oke, dan juga tambahan zat akrilamid yang ada di French fries. Jadi untuk tanaman, khususnya tanaman yang berpati, ya, yang mengandung zat yang namanya asparagin,
itu kalau dimasak dengan suhu tinggi di atas 120 derajat menghasilkan zat karsinogen yaitu akrilamid. Ya. Tapi kalau kita konsumsi produk hewani ya uh, yang dimasak dengan suhu tinggi, yang kita dapat adalah tambahan dua zat karsinogen yaitu HCA sama PAH, heterocyclic amin dan polyaromatic hidrokarbon. Ya. Jadi cara memasak pun ikut menentukan em, terbentuknya zat yang berbahaya untuk kanker, ya, dalam hal ini akrilamid untuk tanaman dan em, HCA dan PAH untuk produk hewani. Ya. Terus kemudian seeds, ya. Nah, flaxseed luar biasa sekali, dia mempunyai zat eh, yang disebut sebagai lignan yang jauh di atas rata-rata tanaman lainnya. Ya. Jadi dia kurang lebih 100 kali lebih banyak lignan di antara rata-rata tanaman lainnya. Oleh karena itu, Dr. Michael Greger taruh flaxseed sebagai satu kategori tersendiri karena sangat sehatnya flaxseed tersebut ya. Selain itu, flaxseed juga omega 3-nya paling tinggi di antara semua tanaman. Terus juga dia mengandung serat yang tinggi di mana orang kota modern itu konsumsi seratnya itu sangat relatif sangat rendah, tidak memenuhi rekomendasi daily uh, intake ya, yang kalau nggak salah di set sebagai 36 gram ya, per hari, ya, di mana kalau di Amerika diukur rata-rata orang hanya konsumsi serat 15 gram per hari, jadi kurang dari setengah dari recommended daily intake. Ya. Serat adanya di mana? Praktis serat adanya di tanaman. Jadi kalau kita konsumsi tanaman uh, yang cukup, ya, maka kebutuhan serat kita dengan sendirinya terpenuhi. Ya. Dan serat itu juga merupakan salah satu aspek penting, ya, yang kita butuhkan untuk kesehatan. Ya. Kita sendiri tidak eh, mengambil manfaat langsung dari serat, ya, karena serat itu akan numpang lewat, tapi serat itu menjadi makanan dari mikrobiom di usus kita, ya. Jadi serat itu menjadi sangat penting, ya. Nah, seeds itu flaxseed, pumpkin seed, sunflower seed, ya, dan eh, semua seed yang tertulis di sini itu memenuhi eh, kategori MARDI Food ya dari Dr. William Lee, yaitu 5 pertahanan tubuh, eh, microbiome, angiogenesis, regeneration, DNA protection, dan immunity ya yang saya sudah pernah bahas di salah satu webinar. Ya. Minuman selain air putih yang paling bagus berikutnya adalah teh ya. Dan kalau untuk urusan kanker, minuman yang terbaik itu adalah green tea karena dia mempunyai zat pelawan kanker. Selain itu rempah-rempah, eh, kunyit, lada hitam, jahe, oregano, fenugreek, rosemary, dan clove itu adalah cengkeh. Ya. Itu semua mempunyai manfaat yang signifikan untuk kanker. Ya. Ini adalah terkait dengan diabetes. Kalau di eh, produk farmasi, solusinya ada dua, ya, yaitu dengan obat penurun gula darah, dan kalau misalnya tidak cukup ditambah dengan suntik insulin, ya. Tapi ini hanya eh, mengatasi eh, simptom, yaitu gula darah yang tinggi. Akar permasalahannya belum tersentuh. Karena apa? Akar permasalahannya adalah insulin resisten. Insulin resisten disebabkan oleh intramyocellular lipid. Jadi lemak yang terperangkap di dalam sel, umumnya sel otot, ini baru ketahuan sekitar mungkin 10-15 tahun yang lalu dengan cara sel otot orang yang ada diabetes dan tidak ada diabetes dilihat dibandingkan, ternyata untuk orang yang ada diabetes itu banyak titik-titik lemak yang terlihat di sini, titik-titik yang berwarna hijau, ya, yang kalau diilustrasikan dalam gambar ini menjadi yang berwarna
kuning. Ini adalah intramyocellular lipid. Solusinya apa? Dua. Satu, olahraga supaya apa? Lemaknya digunakan atau dimanfaatkan atau dikuras. Satu lagi, pola makannya yang uh, rendah lemak. Ya. Dan ini penelitian yang dilakukan untuk orang yang diabetes uh, dalam hitungan bulan, ya ini high end diet itu adalah high nutrition density diet, ya, yaitu banyak menggunakan uh, sayuran, ya, dengan rendah saturated fat, ya, rendah juga refined carbs-nya, ya, jadi gula, tepung dan lain sebagainya. Rata-rata sayuran segar, ya, tanaman, ada juga um, kacang-kacangan, nuts, dan juga beans, ya, beans yang dimasak. Ternyata dalam waktu sekitar 4 bulan, rata-rata HbA1c, yaitu gula rata-rata 3 bulan, itu turun signifikan menuju ke area kontrol yang baik, ya. Kalau lebih idealnya lagi, yang non diabetes itu di bawah 6, ya. Jadi yang namanya whole food plant based ampuh, ya. Nah, untuk kesehatan itu ada 5 tahapan kesehatan, mulai dari sehat optimal, kemudian ada penyakit tapi belum ada gejala yang terlihat, ya. Kemudian ada tanda-tanda awal penyakit, kemudian sudah ada gejalanya, dan kemudian ya berikutnya adalah kematian. Nah, untuk conventional healthcare itu eh, sangat baik untuk deteksinya. Jadi dengan periksa darah, dengan MRI dan lain sebagainya, itu bisa mendeteksi tanda-tanda awal penyakit. Ya. Biasanya setelah itu diberikan treatment, dan ya terutama kalau orang sudah ada gejala penyakit, ya treatmentnya lebih kencang. Ya. Tapi lebih ke arah symptom management, ya. Kalau untuk penyembuhan, yang namanya conventional healthcare itu terutama hanya baik untuk penyakit-penyakit infeksi, ya. Jadi dengan obat antibiotik dan lain sebagainya bisa mengatasi penyakit infeksi dan sembuh total, begitu ya. Atau dengan vaksin, di mana kita bisa melakukan pencegahan. Ya. Tapi untuk penyakit kronis, mereka hanya separuh solusi. Ya, bukan berarti tidak bermanfaat, ya, karena kalau tidak dapat treatment sama sekali, ya progres penyakitnya cepat dan cepat menuju kematian. Dengan adanya treatment dengan konvensional medicine, maka uh, kita bisa dapat ya tambahan umur, ya. Tapi kalau mau lebih idealnya lagi, ya, kita gunakan lifestyle medicine, ya, karena fokus dari lifestyle medicine adalah di tahapan yang lebih awal, ya, yaitu eh, prevention, ya. Walaupun ada sebagian dari penyakit yang eh, sudah muncul, itu sebagian yang beruntung bisa di eh, eh, reverse, ya. Ya gitu. Tapi kalau yang namanya penyakit kronis, lebih baik adalah kalau kita bisa uh, mencegah, ya. Nah, untuk perawatan medis, ya, kalau untuk pasien horizontal apa boleh buat, kita butuh yang namanya conventional medical care, ya. Jadi ada infeksi parah, kecelakaan, digigit ular, racun makanan, sudah ada serangan jantung atau stroke, ya mau nggak mau kita harus mendapatkan treatment untuk mengatasi kondisi akut tersebut, ya. Atau ya kondisi akhir dari penyakit kronis, ya apa boleh buat, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau kita masih bisa jalan, masih bisa kerja dan lain sebagainya, yaitu pasien vertikal ini adalah masih berupa chronic illness, ya, diabetes, darah tinggi, jantung koroner, ginjal, kanker tahapan awal, itu masih bisa berpotensi untuk diatasi dengan lifestyle medicine, ya. Nah, Ya, salah satu faktor utamanya adalah pola makan, dan ya tentunya tidak setiap orang bisa langsung menuju ke yang namanya pola makan whole food plant based. Ya, kalau belum bisa, ya uh, kurangi, ya, sehingga uh, akhirnya bisa menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, ya.
Intinya adalah uh, semakin sedikit produk hewani yang kita konsumsi, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan sehat optimal. Ya. Baik, Dan oke. terkait dengan pola makan, ya ini sudah dinyatakan oleh American Dietetic Association, yaitu untuk eh, vegan dan vegetarian diet termasuk whole food plant based yang lebih sehat lagi, kalau di plan secara baik itu cocok untuk semua batasan umur, ya, mulai dari kehamilan, menyusui, kemudian bayi, eh, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga untuk atlet. Ya. Jadi eh, statement ini bukan merupakan opini dari satu dua orang, tapi merupakan opini yang sudah di review secara baik oleh American Dietetic Association. Ya. Sehingga kalau kita berpola makan yang sehat, yang berbasis whole food plant based, kita bisa dapatkan health and longevity, ya. Ya, baik. Ya, Pak Hogan. Oke. Pak Hogan suaranya katanya hilang, Pak Hogan. Um, ya, tapi tadi terakhir sampai ke pola makan whole food plant based ya sebagai salah satu solusi dari 6 aspek di lifestyle medicine ya. Yang Ke ini atau yang sebelumnya? eh, terputusnya yang di sini Pak Hogan di slide yang ini sih. Tadi terakhir sampai pembahasannya ya salah satu opsinya adalah dengan pola makan yang berbasis tanaman whole food plant based. Betul. Ini ya. Betul. Oke, Udah ya nggak udah. lanjut. Udah yang nextnya, udah yang nextnya, udah yang nextnya. Tadi persis yang ada MDF-nya itu. Ini sudah. Jadi meat dairy egg fish, MDF, Oh, MDF. yang ini. Oh ya, pas di sini ya. Yang Oke. MDF. Nah, ya Ya, ini. ya, ya. Ah, Ya. ngomong-ngomong, Jadi Pak Oben, eh, kita udah mendekati di jam 9. Pak ya, Oben mungkin kita bisa ini. oke, oke. Mungkin Baik. sedikit lagi. Oke, baik Pak Ogen, terima kasih. Jadi dengan whole food plant based kita bisa dapatkan health and longevity, sekaligus juga ramah lingkungan dan ramah terhadap hewan. Kalau kita banyak konsumsi MDF, ya kita siap-siap panen chronic disease, ya. Sehingga Dr. Michael Greger menyampaikan bahwa uh, dengan whole food plant based, ya sekaligus kita dapatkan banyak manfaat, ya, sehingga paling baik untuk lingkungan, juga paling sehat untuk kitanya. Nah, dan ini kita sudah pernah bahas di yang lalu, yaitu aspek olahraga. Berikut dengan rekomendasinya, yang kalau kita jalan ya, kalau kita mau mencapai longevity per hari kita usahakan bisa mendapatkan 13.500 langkah. Nah, nah, ini terkait dengan stress management, ini bisa cepat saja, yaitu kita bisa dance, kita bisa tertawa, kita bisa bersosialisasi dengan kawan, termasuk juga dengan hewan peliharaan, ya. Banyak senyum, terus kemudian beraktivitas luar ruang, ya, dan kemudian juga meditasi. Nah, ini akhir tahun kemarin saya meditasi selama 10 hari. Oleh karena itu eh, kepala saya juga eh, ikut di Plontos karena merupakan salah satu eh, syarat untuk mengikuti meditasi untuk waktu yang panjang tersebut, ya. Ya, itu jadi kira-kira tiga hal-hal utama yang perlu diperhatikan agar supaya kita bisa mencapai yang namanya long healthy life, ya. Oke, Oke, saya kembalikan ke Rian. siap. Terima kasih banyak Pak Ogan untuk pemaparan materinya. Wah, luar biasa banget Pak. Kita Ya, full dan lengkap banget pembahasannya di hari ini ya Pak Ogan ya. ya, Oke. ya, Eh, review lifestyle medicine. Ya, betul. Review lifestyle medicine. Kelihatannya rencana yang kemarin sempat diceritakan kalau di 1 bulan ke depan ini akan
banyak membahas tentang lifestyle medicine itu ya Pak Ogan ya, benar nggak Pak? Iya, betul. Jadi untuk yang minggu berikutnya, kita akan Oke, bahas mengenai Blue Zone. Kenapa Blue Blue Zone. Zone? Karena Blue Zone ya penelitian terhadap masyarakat-masyarakat dunia yang Ya, paling banyak masyarakatnya mencapai umur 100 tahun dan tetap sehat. wah keren ini. Ya, jadi itu urusannya juga dengan longevity. Kita udah pernah bahas di Ya. beberapa webinar sebelumnya. Tapi untuk yang nanti minggu depan kita akan bahas topiknya sama, tapi dengan video dan pembahasan yang sedikit berbeda. Ya, Terkait Blue Zone ya jadinya ya. terkait Blue Zone. Jadi minggu depan terkait dengan Blue Zone. Ya, Ya, oke. ya. Oke, baik ya. Sementara itu dulu. Jadi ya untuk bulan Januari, mumpung kita masih bulan pertama, Ya, kita akan coba uh, uh, review, termasuk juga memberikan motivasi untuk orang yang belum mengadopsi lifestyle medicine, ya, ya, memberikan uh, hal-hal yang mudah-mudahan bisa mendorong entah semangat dan lain sebagainya yang terkait dengan lifestyle medicine, karena kalau kita baik. tidak terapkan, kita tidak bisa dapat manfaatnya. Sama seperti orang yang melihat dibungkus rokok yang memberikan peringatan bahwa kalau merokok bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, kehamilan, eh, kelainan janin dan seterusnya. Tapi kalau tidak dipraktekkan dalam hal ini berhenti merokoknya, maka manfaat itu ya kita tidak dapatkan. Oke, Ya, saya kembalikan oke. ke Rian kalau sudah ada pertanyaan dan lain sebagainya. Baik, oke kalau seperti itu. Berarti kita mungkin akan lanjutkan langsung di minggu depan aja katanya Pak Ogan. Karena katanya untuk Oke, buka sesi Q&A-nya udah cukup malam. Di oke. tempat Bu Yaya Pak Agung udah jam 10 malah ya sekarang ya. Oh iya iya iya. Oke, kalau begitu kalau misalnya ada pertanyaan, ini rata-rata kan eh, sudah ada di WhatsApp grup Oke, Sumazen. Itu ya, bisa eh, berikan pertanyaan di sana, nanti dibahas di boleh. minggu depan. Setuju, boleh seperti itu kalau kayak gitu. Ya, Buat kalau Bapak Ibu yang sekalian. belum bergabung bisa diberikan linknya supaya kalau ada peserta yang baru bisa ikut bergabung. Ya, mungkin Betul. kita foto dulu ya. Oke, boleh kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bisa open kamera, boleh open kamera. Ini di kolom chat saya juga kirimkan em, link untuk bergabung ke grup chat, grup WhatsApp dari Sumazen. Saya sambil stop